Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hinda Binda Pilih Audrey dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan mendemokan sesuai dengan yang tertera di tugas pada kelas lo. Yang pertama, saya akan mereview bagaimana cara saya buatnya. Pertama saya harus buat new dulu. Itu saya new project kan. Setelah itu nanti baru masuk ke tampilan ini. Ketika kita sedang berada di new project, kita hanya memiliki yaitu kelas di sini kelas main activity, sama untuk di layoutnya itu ada hanya layout activity main yang di layoutnya. Oke, setelah kita memiliki project baru, barulah kita klik kanan pada Kotlin Java yang di bagian uh, example sesuai nama project yang telah kita buat. Kita klik kanan di sini, kita buatkan itu package. Package ini sebagai tempat menyimpan file atau activity yang mau kita buat. Di dalam package ini barulah kita klik kanan lagi untuk buat activity-nya. Di sini saya pilih activity, lalu pilih bagian activity yang empty, yang kosong. Setelah itu nanti secara otomatis di bagian rest ini pada layoutnya itu langsung terbuat activity Billy. Oke. Lalu kita masuk ke dalam activity-nya. Nah, di sini saya itu menginputkan menggunakan kode untuk pada emulatornya. Ini tampilan emulatornya. Saya tidak drag and drop dari sini, tapi saya langsung menggunakan kode dari sini. Di bagian kodenya. Saya langsung memasukkan kode ini. Karena ya di sini kita lihat kita menggunakan apa saja. Di sini kita menggunakan text view. Sini kita menggunakan edit text juga di sini. Terus ada button, ada text view lagi, ada text view juga. Terus ada edit text juga. Terus di bagian ini kita pakai text view juga, bagian bawah. Nah, lalu setelah saya membuat di kode, nah kode ini tadi ID, kita memiliki ID. ID ini agar kode bisa berjalan itu ID ini, bagian text view ini, ID-nya harus sama dengan ID yang tertera di sini. Harus dicocokkan nih pada bill ini. Di bill ini pada yang nilai inisialisasi komponen UI-nya itu tuh harus file itu sesuai namanya di sini ID-nya. Di sini ID input CC. Di dalam sini ada ID input CC. Kalau di sini kita coba jalankan dulu ya. Kalau ini berhasil, tidak ada error. Kita lihat ya. Tunggu loading sebentar. Oke. Nah, ini kita bisa inputkan nih. Misalnya saya mau menghitung luas dan keliling dari persegi ya. Saya ambil angka 4. 4 saya masukkan. Oke. Terus kalkulator kubus saya juga memasukkan di kubus ini 4 untuk hitung volume dan luas permukaan kubusnya. Nah, ini hitungannya. Nah, ini kan bisa ini normal nih kejadiannya ya. Nah, coba sekarang kita coba ini inisialisasinya kita ubah nih yang di bagian activity tadi. Ini nggak usah jadi input CC, kita ubah kembali kepada edit text. Coba edit text. Edit text. Edit text. Nah, kita coba ulang apakah berpengaruh.
Kita lihat loadingnya lama ya. Nah, ini nah, ini terjadi. Nah, ini error nih. Lihat. Walaupun udah selesai export, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam ininya, ke dalam aplikasi yang kita buat tadi, aplikasi untuk menghitung itunya. Berarti kita ubah lagi kembali ke inputan awal. Nah, coba kita ubah ke awal. Nah, ke sisi lagi kita sesuaikan. Ingat ya, ini harus sama dengan yang di file nih. Oke, kita coba. Apakah berhasil? Nah, di sini normal kembali ya, seperti semula tadi. Berarti kalau ada ID yang tidak sama dengan inputan yang ada di activity-nya, yang kita inisialisasi, jadi susah. Di sini juga nih, tuh ada input sisi. Ini kita harus dalam metodenya juga kita harus iniin, harus samakan logikanya. Kita mau ngitung luas nih, luas keliling. Cara menampilkannya tuh ini ya teksnya. Untuk kita menampilkannya nih file, ada file lagi untuk inisialisasi kubus juga sama. Jadi kalau kita salah di bagian tadi ID, dia tidak mau berproses. Oke, kita coba lihat ininya, loketnya. Nah, ini coba kita lihat, ini terlalu besar. Coba lihat loketnya kalau kita isi ya. Nah, nih kita isi 4. Kita coba. Nah, loketnya menampilkan D-nya 4. Saya tekan ini 4 lagi. Nah, masih menampilkan D. Berarti kalau kita klik ini nih, setiap kita klik atau kita ketik nih, kita ketik, kalau kita ketik tidak keluar, setiap kita klik nih, nah dia akan menjadi I. Kontrolnya insert. Jadi kalau kita tapi tidak ada isi, nah, tuh untuk apanya. Lalu untuk constraint, ya. Kalau untuk constraint itu di bagian ini. Nah, untuk constraint itu, nah kita tuh kalau untuk constraint sebisa mungkin kita harus cari di antara elemen-elemen ini, di antara button atau text view-nya tuh kita harus cari siapa yang bisa menjadi senternya di tengah. Kalau dia jadi center, kita tarikkan nanti ini ke atas, tarik ke bawah juga lagi, tarik ke kiri, tarik ke kanan, maka dia akan terconstrain. Nah, setelah itu baru yang lain bisa mengikuti. Lihat, seperti di sini saya bawahnya tidak saya constrain kan, tapi atasnya saya hubungkan ke kalkulator kubus. Nih, ini juga terhubung. Jadi kalau ini bergeser nih, kalkulator kubus saya geser nih, semuanya bergeser. Nah, semuanya ikut bergeser. Jadi udah ada yang diikutinya. Sama seperti ini, saya juga buat pada kalkulator persegi ini, pada text view-nya itu bergeraknya tuh sesuai. Jadi yang ini juga terhubung semua. Jadi kalau ini digeser, dia ngikuti. Nah, oke, segitu saja dari saya. Jika ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.